Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin yang semoga Allah muliakan, kembali kita bertemu di season yang kedua, kajian menjelang berbuka puasa, yaitu dalam hal ini kita mengambil kitab Al-Arba'un Al-Kifaniyah sebagai tema pembahasan kita. Di kesempatan yang lalu, di hari kemarin, kita sudah membaca hadis yang pertama, itu hadis tentang iman. Adapun untuk kesempatan kali ini kita akan membaca hadis yang kedua dan yang ketiga, karena hadis kedua dan ketiga memiliki pembahasan yang sama. Kena mulai tahap sih. Al-hadits tsani an Thabit ibn al-Dhahhak radhiyallahu anhu annahu baya'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah wa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa ala yaminin bimillatin ghairi al-islam kadiban fahuwa kama qala wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah wa laysa 'ala rajulin nadhrun fi syai'in la yamlikuhu. Rawahunya rawahu ashab kutub sittah. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Abu Daud wa Ibnu Majah. Hadisnya hadis sahih. Dari Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu bahwasanya beliau membaiat Rasulullah SAW di bawah pohon. Itu baiat apa yang di bawah pohon? Baiat Ridwan. Wa anna Rasulullah SAW, dan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda ketika itu, barang siapa yang bersumpah secara dusta bimillatin ghairil Islam, dengan agama selain agama Islam, fahuwa kama qal, maka dia seperti yang dia ucapkan. Wa man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumil qiyamah. Siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu sini apakah dengan cara atau dengan benda, maka dia akan disiksa pada hari kiamat nanti seperti yang dia kerjakan. Walaysa 'ala rajulin nadhrun, dan tidak ada nazar bagi seseorang fi syai'in la yamlikuhu, dalam hal yang dia tidak miliki atau dalam hal yang dia tidak sanggupi. Baik. Qala muqayyiduhu, di sini penulis menyebutkan afallahu anhu, di dalam hadis ini terdapat suatu pengingkaran, suatu ancaman yang sangat keras bagi orang yang mengerjakan tiga hal. Yang pertama apa? Salah satu dari tiga hal ini. Yang pertama yaitu bersumpah dengan selain agama Islam. Karena seseorang yang bersumpah dengan sesuatu berarti dia menganggap agung sesuatu yang dia bersumpah dengannya. Maka tidak boleh kita bersumpah dengan sesuatu. Kalau ingin bersumpah, hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kama qal, maksudnya adalah dia itu dusta, ya. Karena dalam hadis tadi kadziban, yaitu berdusta dengan sumpahnya. Maka dalam hal ini dia tidak menjadi kafir. Apabila dia berazam dalam hatinya, maka dia menjadi kafir. La siyama idza kana la ya'taqidu sihhatal millat allati halafa biha kadiban. Dia sumpahnya sumpah kadiban, sumpah kadib, bukan sumpah sungguh-sungguh. Kalau dia tidak meyakini dalam hatinya benarnya agama yang dia sumpahi tersebut, maka dia tidak kafir. Tetapi idza halafa mu'taqidan sihhataha fa'alaihi ruju'u ilal Islam. Apabila dia meyakini benarnya agama yang dia bersumpah dengannya, maka dia mesti kembali kepada Islam, karena ketika itu dia sudah dianggap sebagai seorang yang keluar dari agama Islam. Maka di dalamnya terdapat juga dalam hadis ini ancaman yang sangat keras bagi seseorang yang membunuh dirinya atau bunuh diri, atau bahasa sekarang sebut dengan intihar, bunuh diri. Bahwasanya dia akan diazab dengan cara seperti dia bunuh diri. Misal dia bunuh diri dengan
memutus urat nadi di tangannya. Maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, dia akan terus-menerus diazab seperti itu dalam jangka waktu yang sangat panjang dalam neraka jahanam. Ya. Misalnya dia juga membunuh dirinya dengan pistol misalnya, maka dia akan diazab di neraka jahanam dengan cara ditembak dengan pistol terus-menerus seperti itu, ya, dalam jangka waktu yang sangat panjang. Misal juga dia membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka begitu juga dia akan diazab pada hari kiamat nanti. Ini maknanya bisyai'in sini, apakah maknanya wasilah ataupun cara, ya. Karena apa? Li'anna nafsahu wa hayatahu milkan lil khaliq subhanahu. Karena sebenarnya jiwa dan kehidupannya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Fala yahiqqu lahu at-tasarruf fiha. Maka tidak boleh dia itu berbuat semena-mena terhadap dirinya sendiri. Karena dirinya dan nyawa kehidupannya itu adalah, ya, itu milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, ya, bahwasanya orang yang membunuh dirinya sendiri itu diharamkan dari syurga. Di dalam hadis ini masih syarah singkatnya, nanti akan kita bahas tentang hukum membunuh diri. Tapi ini kita jelaskan dulu makna mujmal dari hadis ini. Juga terdapat larangan bernazar dengan sesuatu yang tidak kita miliki, atau bernazar dengan sesuatu yang tidak kita mampu. Itu dilarang bernazar yang seperti itu. Baik. Al-hadits tsalits, ini masih dalam pembahasan yang sama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man taradda min jabalin faqatala nafsahu." Siapa yang terjun dari gunung bunuh diri, fahuwa fi nari jahannama yataradda fihi khalidan mukhallidan fiha abada. Maka dia di neraka jahanam nanti akan menjatuhkan dirinya juga dari puncak yang tinggi, khalidan mukhalladan, dia akan kekal di dalamnya fiha abadan, selama-lamanya. Wa man tahassa summan, dan siapa yang mengkonsumsi racun, faqatala nafsahu, kemudian dia bunuh diri dengan racun tersebut, fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Maka racun yang dia gunakan untuk bunuh diri itu nanti berada di tangannya, dia yatahassa, dia akan konsumsi racun tersebut di dalam neraka jahanam. Ini sebagai penjelas juga dari hadis yang pertama tadi, yaitu seseorang yang bunuh diri dengan sesuatu akan diazab dengan sesuatu itu. Ini sekarang dia bunuh diri dengan racun, maka dia akan diazab dengan racun pada hari kiamat nanti di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal selama-lamanya dalam neraka. Wa man qatala nafsahu bihadidatin, dan siapa yang membunuh dirinya dengan besi, ya, fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi. Yaja'u sini bermakna yat'an, dia tusuk. Maka besinya itu akan ada di tangannya, dia tusuk dirinya sendiri ke perutnya pada hari kiamat nanti di neraka jahanam, khalidan mukhalladan fiha abadan, kekal selama-lamanya dalam neraka. Dua hadis ini insyaallah akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu fokusnya juga pada pembahasan hukum membunuh diri, bunuh diri. Nah, di sini ada pembahasan akidah, tazkiyah, dan juga fiqih. Pertama adalah pembahasan tazkiyah, bahwasanya bunuh diri itu bukanlah mengakhiri hidup. Sebagian orang menyangka ketika dia dapat permasalahan dalam kehidupannya, apakah masalah keluarga, masalah dengan temannya, masalah percintaan, masalah tidak dapat pekerjaan, banyak utang, banyak tekanan dan sebagainya, maka dia kemudian memilih untuk membunuh dirinya. Dia menyangka dengan bunuh diri itu menyelesaikan semua masalah. Dia menyangka dengan bunuh diri itu hidupnya akan berakhir. Ternyata duganya itu adalah salah. Duganya itu tidak benar. Di beberapa negara bahkan ada tempat favorit untuk bunuh diri.
Ya, saya tidak ingat negara mana saja. Ada yang menjadikan jembatan, ya. Nanti saya akan cari di YouTube. Nanti ada dijadikan itu di YouTube itu beberapa negara ya yang ada tempat favorit untuk bunuh diri di dalamnya. Ada jembatan, ada hutan, ya, ada beberapa tempat. Nah, di sini kita sampaikan wahai saudaraku, ya, yang Anda memiliki masalah dalam kehidupan Anda, ya, ingat semua kita pasti punya masalah dalam kehidupan kita. Karena memang kita hidup di dunia. Dunia ini darul imtihan, darul bala wal balaya. Dunia ini memang adalah tempat ujian, tempat yang di situ ada masaib wasyada'id wan nawaib. Ada memang kesulitan, kesusahan, kesukaran, tekanan, itulah hidup. Itu di dunia. Kalau kita mendapati kehidupan kita tidak ada masalah, itu jangan-jangan kita sudah di surga. Ya. Maka dari itu wahai saudaraku, ketika kita mendapati suatu masalah, segeralah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang maha besar, Allah yang maha mengetahui, Allah yang maha mendengarkan, Allah yang menakdirkan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Kembalilah kepadanya. Katakanlah kepada masalah itu sesungguhnya Allah maha besar. Jangan katakan masalah itu besar. Ini. Karena ketika ada orang membunuh dirinya, itu bukanlah menyelesaikan masalah. Ketika dia bunuh diri, dia hanya menambah masalah baru yang lebih dahsyat, yang lebih berat, yaitu masalah yang menantinya di kehidupan selanjutnya, yaitu akan diancam dengan diadab, ya, selama-lamanya pada hari kiamat. Nah, selama-lamanya nanti akan kita jelaskan apa makna selama-lamanya. Kemudian masalah tauhid, ya, akidah. Apakah seseorang yang membunuh dirinya itu dihukumi kafir atau tidak? Maka dalam hal ini, ya, akidah Ahlussunnati wal Jamaati mengatakan bahwasanya orang yang membunuh dirinya selagi dia masih bertauhid, selagi dia masih muslim, maka dia tidak menjadi kafir. Dia itu melakukan dosa besar, tidak kafir, ya. Maka ketika dia tidak kafir, konsekuensinya adalah dia masuk ke dalam neraka itu tidak kekal selama-lamanya seperti kekalnya orang kafir semacam Fir'aun, Abu Lahab dan Abu Jahal. Tapi bagaimana dengan lafaz hadis? Khalidan mukhalladan fiha abadan. Seperti yang kita bacakan tadi. Khalidan, ya, kekal, mukhalladan, dikekalkan, fiha, dalam neraka itu abadan, selama-lamanya. Apa maksudnya? Maka ulama menjelaskan kemudian bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah manhaj mereka itu mengembalikan, ya, nas yang mutasyabih kepada nas yang muhkam. Dalam hal ini nas yang muhkam adalah surat An-Nisa ayat 48 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha." Maka di sini dalam ayat ini Allah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik liman yasha, bagi yang Allah kehendaki. Maka dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang seperti ini, ya, ataupun yang selainnya itu orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa besar tahta masyiatillah, itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. In syaa ghafara lahu wa in syaa adzabahu. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni dia, kemudian Allah masukkan langsung ke dalam syurga tanpa ada siksaan dalam neraka. Ataupun kalau Allah berkehendak, maka Allah akan, ya, azab dia dalam neraka hingga masa yang Allah kehendaki, yang kemudian Allah keluarkan dari neraka tersebut. Sebagaimana juga dalam banyak hadis dijelaskan, Allah Subhanahu wa taala akan berfirman, ya, keluarkanlah setiap orang dari neraka jahanam yang masih ada di hatinya itu meskipun sebiji dzarrah keimanan, ataupun, ya, sekecil kalimat la ilaha illallah. Jika masih ada di hatinya itu la ilaha illallah, maka keluarkanlah dia dari neraka jahanam. Ini, ya, dalam hadis ini banyak hadisnya diriwayatkan, ya, secara mutawatir bahwasanya pelaku dosa besar itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah mereka tahta masyiatillah, tidak dihukumi menjadi orang kafir, kecuali apabila dia menganggap perbuatannya itu boleh dan halal. Maka ketika itu dia sudah menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, maka dia melakukan salah satu di antara pembatal keislaman, yaitu menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan atau sebaliknya. Ini secara ringkas. Makna kekal dalam neraka itu dijelaskan oleh para ulama
kekal di sini bukanlah kekal seperti kekalnya ahlu syirki wal kufri wal nifaq, tetapi kekal di sini adalah tul, ini tawilatul amad, yaitu waktunya yang sangat panjang. Waktunya sangat panjang, maka dia kekal selama-lamanya, bukan artinya selama-lama tidak ada ujungnya. Tapi maksudnya adalah sini berlalu masanya panjang sekali. Ini sebagai bentuk ya, kerasnya siksaan bagi orang yang melakukan dosa ini, yaitu dosa membunuh dirinya sendiri. Dalam hal ini, marilah kita simak ya penjelasan Imam An-Nawawi rahimahullah berkaitan dengan dosa orang yang melakukan bunuh diri ini. Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, beliau menerangkan orang yang mati karena bunuh diri kekal dalam neraka memiliki beberapa makna. Yang pertama, bahwa maksudnya kekal dalam neraka adalah apabila dia menganggap bahwa melakukan tindakan bunuh diri tersebut adalah halal, padahal dia tahu bunuh diri itu adalah haram, maka ketika itu dia menjadi kafir. Maka sini kekalnya selama-lamanya, tidak ada ujungnya. Yang kedua, menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan kekal dalam neraka adalah menghuni neraka dalam waktu yang cukup lama dan panjang. Pendapat ini yaitu mengatakan bahwasanya kekal sini kekal majazi, bukan kekal hakiki. Dan ini juga pendapat jumhur ulama ya, bahwasanya orang yang masih ada keimanan dan itu muslim dalam keadaan dia itu mati dalam keadaan muslim, maka dia tidak kekal dalam neraka, kekal seperti kekalnya orang kafir, orang musyrik dan orang munafik, kufru al-kufr, nifak yang sampai kepada derajat kufur. Yang ketiga, maknanya adalah, kata Imam Nawawi, bahwa kekekalan di dalam neraka adalah balasan atas perbuatannya, yaitu ancaman balasan atas perbuatannya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala takarrama, ya, bermurah hati, sehingga kemudian Allah mengabarkan bahwa sesungguhnya orang yang mati dalam keadaan muslim tidak kekal dalam neraka. Ini penjelasan Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Dari ketiga kondisi tersebut ya, dapat kita simpulkan bahwasanya seseorang yang muslim dia keadaannya, tapi dia kemudian bunuh diri karena mungkin dia tidak tahan lagi dengan cobaan kehidupan ini, maka dia tidak dinilai sebagai seorang yang kafir, maka dia tidak kekal selama-lamanya dalam neraka jahanam ya. Tapi makna kekal tadi apa? Waktu yang panjang, waktu yang lama, tapi memiliki ujung. Nanti Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apabila berkehendak nanti mengeluarkan dia dari neraka jahanam. Kemudian ada hadis bahwasanya ada seseorang dia membunuh dirinya, kemudian memutuskan jari jemarinya hingga habis darah dan mati kemudian, maka diharamkan bagi dia syurga. Begitu juga haram di sini memiliki beberapa makna ya. Di antara maknanya adalah haram bukan haram selama-lamanya juga, tapi haram dalam jangka waktu tertentu. Kemudian haram makna yang kedua adalah haram dari mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi daripada yang dia dapatkan. Dia masuk surga dengan amalan-amalan yang lain ya, tapi kemudian dia tidak mendapati derajat yang lebih tinggi, diharamkan dari surga itu. Atau makna yang lain adalah haram memasuki surga bersama orang-orang yang pertama sekali masuk surga. Dia akan masuk surga belakang. Ini di antara makna haram masuk surga. Nah, apakah kemudian orang yang mati bunuh diri itu disolatkan, dimandikan, dikafani seperti layaknya orang yang mati sebagaimana layaknya seperti biasanya? Maka dalam hal ini juga terdapat penjelasannya. Memang ada khilaf ya, disebutkan dari pendapat Umar bin Abdul Aziz. Beliau berpendapat tidak disolatkan. Tapi tidak disolatkan sini bukan karena kufurnya, tapi li isyanihi, kata beliau. Adapun pendapat jumhur ulama itu adalah disolatkan, dimandikan, dikafani, dikuburkan, bahkan
dalam kitab fikih disebutkan orang yang bunuh diri, mati gara-gara bunuh diri, itu keluarganya masih dapat mewarisi hartanya. Maka dalam hal ini dia tetap disolatkan. Namun terdapat beberapa catatan. Dia disolatkan oleh orang biasa. Maksudnya apa? Imam tidak mensolatkan dia. Imam, tengku, syekh, kiai, atau yang ditokohkan itu tidak mensolatkan orang-orang seperti ini sebagai bentuk taglil, ya, sebagai bentuk zajar, ya, sebagai bentuk hukuman bagi mereka ini, bahwasanya perbuatan itu tidak bagus. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, beliau, ya, didatangkan dengan seseorang yang mati gara-gara bunuh diri. Maka beliau pun tidak mau sholat, tapi beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Sallu ala sahibikum." Sholatlah untuk sahabat kalian. Artinya bukan tarkus sholat bil kulliyah. Bukan artinya tidak disolatkan seluruh orang, tidak. Sebagian orang mensolatkannya sebagai mengerjakan fardu kifayah, tetapi orang yang ditokohkan, tengku, ustadz, kiai misalnya, maka dia tidak mensolatkan orang yang seperti ini sebagai bentuk hukuman, supaya orang nanti tidak mudah-mudah dalam melakukan hal yang demikian itu. Nah, maka kaum muslimin sekalian, meskipun sudah dijelaskan demikian, tetap bagi kita sebagai orang yang masih memiliki akidah yang lurus, masih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali kita ini mengakhiri hidup kita dengan cara bunuh diri. Nah, karena bunuh diri bukanlah menyelesaikan semua masalah. Bunuh diri itu menambah masalah baru. Tidak disolatkan oleh orang yang fadil, oleh orang yang kita harapkan doanya dimakbulkan. Kemudian ketika kita mati nanti diancam dengan neraka jahanam. Kita akan diadab dengan cara kita bunuh diri. Kemudian kita akan diadab dalam neraka itu dalam jangka waktu yang panjang. Memang tidak selama-lamanya, tetapi jangka waktu yang sangat panjang. Bayangkan, 1 hari saja dalam neraka itu 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Nah, sebagai penutup kami akan membacakan satu kisah, ya, yang berkaitan dengan bunuh diri ini. Mohon maaf, coba kita lihat dulu. Jadi ada seorang sahabat Nabi yang berhijrah bersama Tufail, berhijrah dari Makkah ke Madinah. Maaf. Ya. Beliau kemudian mendapati, ya, luka. Tapi kemudian tidak sanggup untuk menahan lukanya tersebut. Akhirnya beliau memutuskan jari jemarinya hingga kemudian meninggal dunia. Nah, ini ya, kita baca ya. Dalam Sahih Muslim dari Jabir disebutkan, tatkala Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, hijrah pula Tufail bin Amr, dan hijrah bersamanya seorang laki-laki dari kalangan kaumnya, tidak disebutkan namanya. Maka mereka pun sampai ke Madinah, tapi kemudian laki-laki ini tadi sakit, sehingga dia fajazi'a, dia tidak tahan lagi dengan rasa sakitnya itu. Maka dia pun mengambil masyahid ini, ujung anak panah itu dia ambil, kemudian dia potong jari jemarinya. Fasyakhabat yadahu hatta mat. Kemudian tangannya itu pun bercucuran darah hingga habis darahnya, dia pun mati. Kemudian Tufail bin Amr melihat laki-laki ini dalam mimpinya. Dia melihat keadaan laki-laki ini sangat baik. Tetapi meskipun keadaannya baik, dia lihat tangannya mughattiyan, tertutup atau seperti diperban. Faqala lahu, maka Tufail berkata kepada laki-laki ini, "Ma sana'a bika rabbuk?" Apa yang Allah perbuat terhadapmu? Faqala, "Ghafara li bihijrati ila nabiyhi sallallahu alaihi wasallam." Allah mengampuniku dengan sebab hijrahku kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia itu berdosa dengan membunuh dirinya sendiri, tetapi Allah ampuni dia dengan sebab hijrahnya. Faqala, "Ma li araka mughattiyan yadaik?"
Tapi kenapa tanganmu tertutup? Ya, seperti di perban tadi. Qala qila li. Laki-laki itu berkata, dikatakan kepadaku, lan nusliha minka ma afsatta. Kami tidak akan memperbaiki sesuatu yang engkau rusak. Jadi Allah mengampuni dosa bunuh dirinya dengan sebab amalan hijrahnya, tetapi Allah tidak memperbaiki tangannya dengan sebab dia sendiri yang sudah memutuskan tangannya. Maka Tufail pun menceritakan mimpinya ini kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW kemudian bersabda, Allahumma waliyadaihi faghfir. Ya Allah, ampunilah juga untuk kedua tangannya. Imam An-Nawawi kemudian membuat satu judul dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim, Bab ad-dalilu ala anna qatila nafsihi la yakfur. Bab dalil bahwasanya seseorang yang membunuh dirinya sendiri tidak kafir. Ini apa tadi? Dengan syarat dia itu tidak membunuh dirinya dengan menganggap perbuatannya itu halal. Kalau dia anggap perbuatan itu halal, maka dia sudah mengerjakan di antara pembatal-pembatal keislaman, maka dia kufur ketika itu. Apabila dia membunuh dirinya dengan menganggap itu ada perbuatan yang halal. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kajian yang singkat ini. Untuk lebih detailnya pendapat siapa saja ulama yang mengatakan disolatkan, dikafani dan bahkan diwariskan hartanya, itu silakan merujuk kepada kitab-kitab yang membahas pembahasan tersebut secara detail. Adapun kami dalam hal ini hanya menjelaskan secara ringkas saja. Semoga dapat menjadi faedah bagi kita semua. Baik. Ada pertanyaan ya dari Facebook. Ustadz, bagaimana kalau ada saudara ingin bunuh diri? Kalau ada saudara ingin bunuh diri, maka cegahlah dengan berbagai macam cara. Juga dengan cara kita memberikan kepada dia penyadaran-penyadaran, pencerahan-pencerahan. Kita minta dia berbicara, curhat, apa masalahnya? Kenapa dia pengen bunuh diri? Umumnya orang bunuh diri karena memiliki masalah dalam kehidupannya. Ada hutang yang tidak bisa dia selesaikan, udah miliaran, udah triliunan, ya. Sehingga dia tidak sanggup pikir. Ada nanti gara-gara masalah cinta, dia putus dari kekasihnya, atau ditinggalkan istrinya, atau ditinggalkan suaminya, sehingga dia tidak sanggup menahan beban hidup seperti itu. Maka hal seperti ini, ya kita berikan pencerahan, motivasi, ya tazkiyah. Kalau kita tidak sanggup, maka kita undang seseorang yang bisa memberikan pencerahan kepada dia. Intinya adalah dicegah dengan berbagai macam cara, jangan sampai dia itu bunuh diri. Nah, ini kalau belum bunuh diri, nah, seperti itu. Allah bisa. Ada lagi insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu yang bermanfaat dan memberikan taufik kepada kita mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ya amalan ibadah dari kami dan dari kaum muslimin sekalian, juga termasuk puasa yang kita kerjakan sekarang ini. Jangan lupa berdoa ketika berbuka nanti, karena itu adalah da'watun la turad, doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.